dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kina Rizky Nelma Hendra Putra kepada Rizky, kepada Putra, kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir ala innahum yathnuna sudurahum liyastakfu min ala hina yastakhshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidhatis sudur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dari awal sampai akhir kajian kurma kita, kuliah rohani mahasiswa kita ini, dari awal sampai akhir itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk yang selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad ini, diinfokan kepada seluruh partisipan, seluruh jamaah kurma yang hadir pada siang hari ini untuk mencari tempat yang terbaik dan juga untuk mencari posisi-posisi sinyal yang dimana itu sinyalnya dalam keadaan kuat dan juga tidak akan menghambat ketika teman-teman belajar pada siang hari ini dan juga mencoba memahami terkait tema kita pada hari ini, yaitu hadis kedua dari hadis Arba'in. Oke, untuk yang selanjutnya dipersilakan juga kepada seluruh partisipan, seluruh jamaah kurma yang hadir pada siang hari ini, itu untuk mempersiapkan alat tulis seperti pena, buku, atau bisa juga dicatat di aplikasi HP-nya. Nah, jadi harapannya ketika Ustadz menyampaikan, itu untuk poin-poin pentingnya bisa kita catat sehingga nanti bisa kita pelajari lagi ketika kajian ini sudah selesai. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang waktu lagi, untuk sesi yang selanjutnya adalah penyampaian dari Ustadz Muhammad Mufni kepada Ustadz Tafadhol Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa nashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Suaranya jelas ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah, ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Agung, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin,
yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat ukhuwah, nikmat berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan pun Allah masih tetap memberikan kita kenikmatan, yang mana tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat tersebut. Dan pada hari ini, alhamdulillah hari Ahad, pada siang hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu dalam pertemuan virtual ini untuk saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebaikan, untuk kembali mencharge atau meningkatkan keimanan kita dan ilmu kita tentang agama ini seperti itu. Kemudian salat beserta salam kita selalu berdoa kepada Allah agar terkirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tauladan bagi kita dalam segala segi kehidupan. Beliau adalah murabbi agung terbaik yang pernah dimiliki oleh umat Islam di dunia. Beliau adalah guru pertama umat ini. Beliau adalah orang yang paling berjuang, yang paling sayang kepada kita umatnya. Asbab perjuangan beliau, asbab dakwah beliau, asbab daripada kegigihan beliau menyebarkan agama ini, walaupun kita berjarak-jarak ribuan kilometer daripada Rasulullah SAW, dan kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi kita bisa menikmati dan merasakan bagaimana nikmatnya dan lezatnya beribadah kepada Allah. Kita bisa mengetahui betapa indahnya Islam, kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, kita bisa mengetahui bahwasannya dunia ini adalah dunia yang fana dan akhirat adalah kampung terbaik yang harus kita persiapkan bekal kita sebaik mungkin untuk menjemput ajal kita nanti. Kita selalu berdoa kepada Allah agar terkirimkan doa-doa terbaik kita untuk doa Nabi Muhammad, dan pada hari kiamat kelak kita berdoa juga kepada Allah agar Nabi Muhammad mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Karena nanti pada hari kiamat kelak seluruh umat manusia meminta bantuan kepada para anbiya, kepada para nabi untuk diberikan syafaat, karena begitu mengerikannya kondisi pada hari kiamat. Tetapi para nabi tidak bisa membantu kita. Mereka mengatakan inna rabbi qad ghadaba lam yaghdab min qabl. Sesungguhnya Tuhanku pada hari ini sangat marah. Tidak pernah Tuhanku marah seperti ini sebelumnya. Maka mereka pun mengatakan nafsi urus diri kalian masing-masing, aku tidak bisa membantu. Kemudian mereka pun lari kepada Nabi Muhammad SAW, dan pada hari itu Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku, umatku. Maksudnya izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Allah berkata, ya Muhammad, isfa', berikanlah mereka syafaat karena aku telah mengizinkan kalian untuk memberikan syafaat kepada umat kalian. Karena sesungguhnya kita adalah umat terbaik yang pernah ada, umat Nabi Muhammad, umat yang pertama kali nanti masuk ke dalam Islam, dan tidak ada yang masuk ke dalam Islam kecuali dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwan wa akhwat rahimani rahimakumullah, adapun tema kita ya insya Allah pada siang hari ini, siang pada waktu Indonesia, adapun duha ya, waktu duha pada waktu Arab Saudi Arabia, kita akan sedikit membahas tentang hadis kedua ya, tentang Al-Arba'in An-Nawawi, yang dimana hadis ini Arba'in An-Nawawi adalah kumpulan 44 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau. Begitu banyak karya beliau dan juhud beliau untuk umat ini, mengumpulkan 40 hadis terbaik yang bisa yang patut kita pelajari terlebih dahulu, yang banyak mengandung makna-makna iman Islam dan juga bagaimana seorang hamba hidup di dunia ini. Dan kita sekarang masuk ke dalam hadis yang kedua insya Allah, tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, hadis yang cukup panjang. Kita coba screen terlebih dahulu. Ya, kelihatannya nih hadisnya, biar bisa kelihatan hadisnya. Baik, kita mulai. Mudah-mudahan tidak panjang. Bismillah. Baik, kita baca ini ya. Yang pertama di sini ada katanya maratibuddin, yakni ya, ini adalah tingkatan-tingkatan dalam agama. Tingkatan-tingkatan dalam agama Islam. Yakni yang pertama adalah al-Islamu wal imanu, iman dan ihsan. Kita baca dulu hadisnya. Yang pertama, An Umar radhiyallahu anhu aidan. Ya, dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Aidan juga, maksudnya juga diriwayatkan oleh Umar, karena hadis pertama juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, hadis tentang innamal a'malu binniyat. Kemudian berkata qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسlim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang begitu mulia, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan daripada salah satu adab jika kita belajar suatu hadis atau kita membahas suatu hadis adalah kita juga mengetahui tentang rawi tertingginya, yakni rawi sahabat. Kita mengetahui tentang sahabat tersebut. Ya, kita tahu kita sudah masyhur tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi untuk bab tadzkirah atau bab untuk murojaah mengulang-ulang kembali, kita tahu bahwasanya Umar radhiyallahu an beliau dilahirkan ya ikhwah wa akhwat, beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah ya, setelah peristiwa gajah, peristiwa fil. Berarti bisa kita katakan bahwasanya beliau lebih tua daripada Rasulullah SAW 13 tahun karena Rasulullah SAW lahir pada tahun fil, sedangkan Umar lahir 13 tahun setelah itu. Dan Umar bukanlah termasuk yang salah satu as-sabiqun al-awwalun, bukan termasuk orang-orang yang masuk Islam. Maksudnya yang masuk Islam itu adalah di awal-awal 7 orang itu. Karena Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam pada tahun ke-5 Hijriah ya, tahun ke-5 nubuwah. Pada tahun ke-5 nubuwah. Dan beliau sangatlah dulu kita ketahui bahwasanya Umar orang yang paling getar ya, yang paling besar perlawanannya dan perlawanannya kepada agama Allah, kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang kuat ya, dengan badan yang kekar, besar, kemudian perawakan yang sangat tegas karena seluruh orang tahu dengan Umar bin Khattab, beliau adalah ahli dalam gulat ya, beliau adalah orang yang keras daripada sejak kecil. Dan beliau kita tahu bahwasannya beliau keislamannya salah satu daripada sebab keislaman beliau, selain daripada takdir Allah SWT, hidayah dari Allah SWT, kita tahu juga bahwasannya beliau juga mendapatkan doa daripada Rasulullah SAW. Ya, begitu besarnya penyiksaan yang dirasakan oleh kaum muslimin di Mekah, ya, penyiksaan oleh kaum muslimin karena kebanyakan daripada mereka adalah yang masuk adalah kaum-kaum yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, sehingga mereka pun ditindas ya, banyak mendapatkan penyiksaan. Kemudian Rasulullah pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar sekiranya Islam ini mendapatkan mendapatkan wibawa, mendapatkan kehebatan dan juga bisa disegani di kota Makkah, berharap dimasukkannya ke dalam Islam antara dua orang yang begitu besar pengaruhnya di kota Mekah, yakni Abu Lahab, tidak lain bukan adalah paman daripada beliau sendiri, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berarti ini menandakan bahwasanya Abu Lahab dan Umar bin Khattab ini adalah orang yang salah satu yang disegani di Mekah.
paman beliau, orang yang gagah berani, harta yang begitu banyak, petinggi Quraisy. Kemudian jikalau masuklah Abu Lahab ini ke dalam agama Islam, pastilah banyak orang yang akan mengikuti pamannya tersebut. Tapi ternyata daripada dua orang ini, Allah lebih mencintai Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam agamanya. Kita perlu ketahui bahwasanya Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah yang dulu sebelum Rasulullah SAW menyebarkan agamanya adalah orang yang paling sayang pada Rasulullah SAW. Bahkan saat kelahiran daripada Rasulullah, Abu Lahab ini saat datang budaknya ya, pembantunya ini kemudian mengkabarkan kepada Abu Lahab bahwasanya telah lahir keponakannya Muhammad daripada ibunda. Kemudian beliau sangat bahagia. Ya, Abu Lahab sangat bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan saking bahagianya, dia pun langsung membebaskan budaknya tersebut yang telah mengabarkan kabar kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian sampailah beliau kecil, kemudian masa pertumbuhan beliau sangat disayang-sayang oleh Abu Lahab, tetapi semua itu berubah ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan agama Allah, mulai menyebarkan agama Islam ini, kemudian Abu Lahab pun menjadi orang yang paling benci dengan Rasulullah SAW. Dan Umar bin Khattab selain daripada hidayah Allah, kemudian doa daripada Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama Islam, kita juga tahu bahwasanya salah satu sebabnya adalah beliau karena mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran daripada saudarinya Fatimah, saat beliau Rasulullah SAW Umar ingin menggerebek atau ingin memukul adiknya karena sudah tahu masuk ke dalam agama Islam. Itulah hidayah daripada Allah yang maha membolak-balikkan hati dari yang paling keras, yang paling memusuhi agama Allah menjadi orang yang dengannya Islam menjadi kuat ya. Karena Ibnu Mas'ud pernah mengatakan a'azzanallahu bil Islam. A'azzanallahu Islama bil Umar ya. Allah telah menguatkan Islam ini dengan kehadiran Umar bin Khattab. Beliau saat masuk ke dalam agama Islam, kita tahu tidak pernah sembunyi-sembunyi masuk dalam agama Islam. Bahkan setelah masuk ke dalam agama Islam, beliau pergi ke Ka'bah, kemudian mendekati kumpulan-kumpulan orang Quraisy yang sedang duduk-duduk dekat Ka'bah, kemudian mengatakan mengumumkan keislamannya ya, mengumumkan keislamannya karena beliau tidak ada rasa takut sama sekali. Kemudian juga saat hijrah, kita tahu hijrah Umar sangat terang-terangan, tidak ada sembunyi-sembunyi seperti sahabat-sahabat yang lain. Kemudian mengatakan kepada kaum musyrikin kafir Mekah, jikalau ada di antara kalian yang ingin anaknya menjadi yatim, kemudian istrinya menjadi janda, maka temuilah aku di belakang bukit tersebut. Karena saking beraninya Umar seperti itu ya. Tidak ada sahabat yang hijrah seperti itu selain daripada Umar bin Khattab ini, sangat beraninya beliau. Kemudian kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab salah satu mubasyirin bil jannah. Beliau adalah 10 daripada sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ya, dijamin masuk ke dalam surga, 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Kemudian kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah tsani, beliau adalah khalifah yang kedua setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq gantikan Rasulullah, dijuluki dengan Khalifatur Rasul, dijuluki dengan pengganti Rasulullah SAW, hanya bertahan sekitar 2 tahun. Kemudian sebelum wafatnya Abu Bakar telah menunjuk Umar sebagai penggantinya, maka kemudian Umar tidak menamai dirinya dengan Khalifatul Rasul tetapi sebagai Amirul Mukminin. Maka beliau adalah orang yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin, yakni pengganti, yakni pemimpin orang-orang beriman, karena beliau tidak ingin mengganti menyaingi Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasul, karena beliau begitu adab dan cintai kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena yang pantas menjadi Khalifatul Rasul hanyalah Abu Bakar. Itulah kata beliau. Beliau memerintah selama masa pemerintahnya sekitar 10 tahun. Kita tahu sekitar 10 tahun ini waktu yang paling lama daripada seluruh khalifah yang lain. Dan kita juga mendengar bahwasannya kematian daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah syahid. Ya, syahid dibunuh oleh seorang majusi ya, seorang majusi budak majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah atau disebut dengan Fairuz. Jadi Abu Lu'lu'ah ini adalah seorang budak ya yang berkebangsaan Persia, karena kita tahu bahwasannya Umar saat masa kepemimpinannya banyak melebarkan sayap-sayap kekuasaan Islam. Kemudian daripada negara-negara yang ditaklukkan tersebut, orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam kemudian mereka pun dijadikan budak. Kemudian Majusi ini ya, Abu Lu'lu'ah yang melaknat ini, beliau merasa keadilan itu tidak ada untuk dia gitu loh, karena beliau memiliki seorang tuan yang banyak yang
membuat dia begitu lelah bekerja dan banyak mengambil upah dari dia, kemudian meminta kepada Umar untuk memberi nasihat kepada tuannya tersebut atau minta keadilan. Kemudian Umar berkata, engkau bertakwalah kepada Allah, berbaik-baiklah kepada tuanmu. Dan sebenarnya Umar juga akan ingin berbicara kepada tuannya tersebut. Tetapi si Abu Lu'lu'ah ini tidaklah sabar. Beliau mengatakan, Umar ini memberikan keadilan kepada seluruh orang, kecuali hanya diriku saja. Karena bencinya dia dengan Umar, akhirnya pada sholat subuh, orang ini, Abu Lu'lu'ah ini, masuk ke dalam barisan-barisan kaum muslimin ya saat sedang sholat. Kemudian beliau sudah menyiapkan hanjar ya atau pisau yang bermata dua. Ya, pisau yang bermata dua. Kalau bermata satu mungkin masih bisa ada kemungkinan selamat, tapi kalau udah bermata dua, ada dua buah matanya, maka siapapun yang terkena ini bisa kemungkinan besar meninggal dunia seperti itu. Akhirnya saat sholat subuh di Masjid Nabawi, saat beliau sudah mulai sholat dan membaca surat di rakaat pertama, Abu Lu'lu'ah pun ini datang langsung dari belakang, kemudian menusuk Umar sampai 3 kali seperti itu. Dan juga melukai para sahabat yang ada di sekitar Umar. Maka dikatakan ada 30 orang yang terluka, 17 diantaranya meninggal dunia. Salah satunya juga Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin yang dibunuh oleh seorang Majusi. Dan juga sebenarnya ikhwan wa akhwat, beliau tahu bahwasanya Umar ini tahu dia akan meninggal dalam keadaan syahid, artinya dibunuh. Karena kenapa? Ada beberapa dalil atau beberapa petunjuk yang mana Umar sudah tahu. Yang pertama saat perang Uhud ya, Rasulullah SAW pergi ke Jabal Uhud ya, ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, kemudian bersama Umar, kemudian bersama kemudian Utsman. Kemudian saat naik ke Gunung Uhud itu pun bergetar. Kemudian apa kata Rasulullah? Itsbit ya Uhud. Kamu tenanglah wahai Uhud. Fa inna ma'alaikan nabi was-siddiq wasyahidan. Karena sesungguhnya yang berada di atasmu wahai Gunung Uhud adalah seorang nabi, yakni Rasulullah, was-siddiq dan Abu Bakar as-Siddiq, wasyahidan dan 2 orang yang syahid, yakni adalah Umar dan Utsman. Mendengar itu Umar pun tahu bahwasanya dia akan meninggal juga dalam keadaan syahid atau dibunuh. Dan juga kita ketahui bahwasanya Umar ini begitu besarnya pengaruh beliau dalam agama ini, dalam agama Islam. Beliau juga disebut sebagai babul fitnah, artinya pintu fitnah. Maksudnya adalah pintu yang membatasi adanya fitnah di antara kaum muslimin, ya di antara kaum muslimin. Karena sebelum meninggalnya Umar, maka tidak ada fitnah yang terjadi. Maksudnya adalah pepercayaan di antara kaum muslimin. Tetapi setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka di saat itu terjadilah perpecahan dan fitnah di antara kaum muslimin yang begitu besar hingga pada saat hari ini. Karena apa? Karena pintu fitnahnya tersebut sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Nah, inilah juga yang dalam asar dikatakan saat itu Umar sedang berbincang ya, berdialog, berdiskusi dengan Huzaifah bin Yaman ya, Huzaifah ini beliau terkenal seorang sahabat yang banyak mendengarkan bisikan-bisikan ataupun rahasia-rahasia daripada Rasulullah SAW ya, salah satunya tentang fitnah yang akan terjadi di tengah umat kaum muslimin. Kemudian Umar pun bertanya kepada para sahabat dan juga Huzaifah, siapa di antara kalian yang hafal tentang fitnah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Kemudian Huzaifah mengatakan, aku wahai Umar. Kemudian beliau mengatakan, coba sebutkan. Kemudian Huzaifah mengatakan, fitnah laki-laki terhadap hartanya, keluarganya, dan anak-anaknya itu bisa ditebus dengan dosa bertakwa kepada Allah dan melaksanakan sholat. Kemudian Umar berkata, bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah fitnah tamuju kama tamujul bahar. Fitnah yang gelombangnya sangat besar seperti gelombang ombak yang memporak-porandakan kaum muslimin. Kemudian kata Huzaifah bin Yaman mengatakan, kamu tidak perlu takut wahai Umar, innaka bainahu wa bainaha hijab, karena atau dalam riwayat lain bab, karena di antara kamu dan fitnah tersebut ada suatu pintu. Ya, ada suatu pintu, ada suatu hijab. Umar faham bahwasanya hijab ataupun pintu tersebut adalah dirinya. Kemudian dia bertanya kepada Huzaifah bin Yaman karena dia tahu banyak kabar dari Rasulullah. Dia berkata kepada Huzaifah, hal babu yuksar au yuftah, apakah pintu itu ataupun tirai itu dibuka atau dihancurkan, seperti itu. Kemudian kata Huzaifah bin Yaman, bal yuksar, dihancurkan, dirusak, seperti itu. Kemudian kemudian mengatakan, idza kana yuksar la tughlaqu abadan, jikalau pintu itu dihancurkan,
maka tidak akan pernah tertutup kembali. Ya, tidak akan pernah tertutup kembali karena kalau sebuah pintu kalau misalnya dibuka, maka dia bisa ditutup. Tapi kalau suatu pintu dihancurkan, maka sudah tidak ada pintu lagi, maka sudah pasti fitnah itu akan terjadi terus. Tapi kalau misalnya itu dibuka, maka akan ada kemungkinan bisa ditutup kembali. Maka dan juga salah satu makna daripada yuksar adalah bahwasanya Umar itu dibunuh, ya yuksar dihancurkan, dibunuh, Umar itu akan dibunuh. Kalau yuftah berarti Umar itu akan mati, diwafatkan oleh Allah, bukan dalam keadaan dibunuh seperti itu. Maka itu yang kita rasakan setelah meninggalnya Umar bin Khattab dibunuh tersebut, maka fitnah yang terjadi di kaum muslimin langsung terjadi pada hari itu juga, yakni pada pemerintahan Utsman dan juga Ali. Kemudian perpecahan kaum muslimin pada perang Siffin, perang Jamal antara Muawiyah dan juga Ali. Banyak terjadi fitnah di antara kaum muslimin, bahkan dalam kisahnya Aisyah, yang mana Aisyah memimpin daripada kejadian perang Jamal, ya perang onta yang dinaiki oleh Aisyah. Aisyah ini karena memang fitnah ya. Ini antara dua sahabat ini dan juga sahabat Muawiyah dan juga sahabat pendukung Ali. Dan mereka bukan karena kebencian, tetapi memang fitnah ini yang susah dihindarkan. Aisyah pun di atas ontanya pun menangis saat terjadinya perang Jamal tersebut, menangis sampai jilbab beliau sangat-sangat basah. Kenapa? Karena melihat banyaknya sahabat Nabi yang meninggal dunia di antara perang tersebut. Kenapa? Karena fitnah. Ya, fitnah ini adalah sesuatu yang harus kita berlindung di sana, karena ini bukan antara yang hak dan yang batil, karena semuanya ada yang hak seperti ada yang batil seperti itu. Fitnah di antara para sahabat dan juga fitnah untuk kaum muslimin sampai pada hari ini. Kenapa? Karena sudah meninggalnya pintu tersebut, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan tentang Umar bin Khattab. Begitu banyak keutamaan-keutamaan daripada beliau. Beliau benar Rasulullah pun pernah bermimpi bahwasanya beliau sudah disediakan istana surga di surga, bahkan Umar bin Khattab masih hidup seperti itu. Kemudian banyak lagi keutamaan beliau, seperti pendapat beliau banyak dikuatkan oleh Al-Qur'an, ya kan. Kemudian beliau juga adalah yang pertama kali mengusulkan untuk dibukukannya Al-Qur'an setelah perang Yarmuk karena banyaknya para hufaz yang meninggal. Nah, seperti itu. Agar Al-Qur'an ini tidak hilang, kan tidak banyak melenceng. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Beliau mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar berkata bahwasanya bainama, ya, ketika kami julusun, sedang duduk-duduk, ya, sedang berhalaqah dengan di dekat Rasulullah SAW. Jadi beliau sedang bersama para sahabat yang lain sedang duduk di halaqah, sedang duduk di Masjid Nabawi. Ya, ini salah satu daripada kebiasaan Rasulullah. Beliau selalu membuat halaqah kajian kepada para sahabat untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Ya, jadi beliau walaupun pemimpin, beliau sangat dekat dengan para sahabat. Ya, tidak ada sekat sama sekali di antara Rasulullah SAW sebagai guru dan juga para sahabat sebagai murid. Nah, jadi beliau sangat hobi membuat halaqah-halaqah itu untuk berbagi ilmu agama. Kemudian kata Umar, "Dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun." Ya, pada suatu hari tersebut saat kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah SAW dalam sebuah majelis, tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami rajulun, ya, seorang laki-laki. Ya, di sini memakai nakirah, kita tidak diketahui ini siapa nih laki-laki ini tersebut. Laki-laki ini siapa? Mereka nggak tahu. Kemudian dideskripsikan bagaimana kondisi laki-laki yang datang tersebut. Syadidu bayadil thiyab. Orang ini yang datang tersebut syadidu bayadil thiyab. Syadid ini artinya sangat. Bayadil thiyab, sangat putih bajunya, ya, atau jubahnya. Seorang yang datang sangat putih jubahnya. Kemudian selain putih jubahnya, bersih mengkilat, syadidu sawadis sya'ri, dan dia rambutnya juga sangat hitam, bersih mengkilat, rapi. Ya, yang pertama dia memakai baju yang sangat bersih, mengkilat, sangat putih, kemudian rambutnya juga sangat rapi, hitam mengkilat. La yura alaihi atharus safar. Yang anehnya dia tidak nampak sama sekali bekas-bekas dia habis melakukan perjalanan, ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tetapi di antara kami juga tidak ada yang mengenal dia. Jadi anehnya orang yang datang ini, dia bajunya sangat bersih, kemudian rambutnya sangat hitam, dan tetapi kalau misalnya dia adalah penduduk daripada kota Madinah, ya, jikalau dia adalah penduduk kota Madinah,
maka wajar saja bajunya bersih bajunya bersih. Tetapi permasalahannya tidak ada satupun di antara sahabat yang mengenali dia. Kalau dia penduduk asli kota Madinah, pasti sahabat mengenalinya. Dan tetapi kalau dia adalah orang dari luar, ya dari luar kota Madinah, orang musafir dari perjalanan jauh, anehnya la yura alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda sama sekali dia habis melakukan perjalanan. Karena kalau di Arab itu orang habis melakukan perjalanan pasti bajunya kotor, kena debu. Karena di padang pasir itu kan debu semua isinya ya kan, kemudian hubar, akan kumuh, menguning-uning, dan juga rambutnya pasti berantakan, rambutnya banyak berdebu, rambutnya acak-acakan. Nah, ini sangat aneh. Jadi orang yang datangin ini unik seperti itu. Jikalau dia adalah penduduk asli Madinah, maka tetapi tidak ada yang tahu dia siapa, tidak ada di antara para sahabat yang kenal dengan orang tersebut. Tetapi kalau dia orang yang datang dari luar kota Madinah, dia tidak ada tanda-tanda sama sekali habis melakukan perjalanan jauh, karena satu, bajunya sangat bersih, kemudian rambutnya sangat hitam. Oke. Kemudian tiba-tiba dia hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut pun duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia pun mendekatkan rukbataihi, lutut dia ke lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya duduk dengan seperti duduk tasyahud ya, seperti duduk tasyahud, bukan seperti duduk biasa bersila, tapi duduk seperti tasyahud. Kemudian dia mendekatkan lutut dia disenderkan dan didepetkan ke lutut Nabi Muhammad SAW. Kemudian wada'a kaffaihi ala fakhidai. Kemudian orang itu meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidai, ke pahanya. Ya, ke pahanya. Maka di sini ada banyak pendapat. Maksudnya adalah orang ini meletakkan tangannya di pahanya atau di paha Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya kerancuan itu pun terjawab oleh hadis lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, bahwasanya maksudnya adalah di riwayat lain dikatakan wada'a kaffaihi ala fakhidaihi Rasul, ya. Maka dia pun meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi Muhammad SAW dalam keadaan duduk seperti duduknya tasyahud. Ya, kalau kita lihat bahwasannya daripada awal ini sampai ini tentang bagaimana seseorang yang datang menuntut ilmu kepada suatu majelis, kita diajarkan bahwasannya kita saat ingin mendatangi suatu majelis ilmu, kita hendaknya datang adab seorang penuntut ilmu itu dengan pakaian terbaik, dengan kondisi terbaik kita, dengan pakaian yang rapi, rambut yang disisir, memakai parfum, karena kita sedang mendatangi suatu majelis ilmu. Nah, ini adalah salah satu adab untuk guru maupun adab bagi para murid, ya, para muta'alim, orang-orang yang belajar dalam suatu majelis. Di sini orang ini mengajarkan kepada kita bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, memakai pakaian-pakaian yang terbaik, ya, rapi, bersih, rambut disisir, kemudian dekat dengan guru, ya, karena beliau asnada rukbataihi ila rukbataihi, mendekatkan menempelkan lututnya pada lutut Rasulullah, berarti itu sangat dekat. Nah, jadi antara guru dan murid itu janganlah berjauhan jaraknya saat memberikan materi. Ya, salah satu adab kita sebagai murid, saat ada suatu majelis ilmu, maka sebisa mungkin dekatkanlah dengan guru tersebut. Kita mendekat, saf yang pertama seperti itu. Jangan kita menjauh-jauh daripada pemateri, jauh-jauh daripada ustadz, jauh-jauh daripada dosen, jauh-jauh daripada orang-orang yang memberikan ilmunya kepada kita. Maka sebisa mungkin dekatkanlah. Kenapa? Karena semakin dekat itu akan semakin jelas terdengar apa yang beliau sampaikan, dan kita tahu juga ekspresi muka dia bagaimana, agar ilmu itu semakin lengket di kepala kita, ya. Ini adalah salah satu yang diajarkan dalam hadis ini, dan juga ini yang dipraktekkan oleh Imam Malik. Ya, kita tahu bahwasanya Imam Malik adalah guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Beliau pada suatu hari dikirimi surat daripada khalifah pada saat itu, Harun ar-Rasyid, meminta Imam Malik untuk datang ke istana, ya, datang ke gedung pemerintahan untuk mengajarkan muwatta kepada beliau, kepada khalifah. Kemudian Imam Malik itu pun tidak mau. Beliau mengirimkan surat balasan mengatakan bahwasanya al-ilmu ya'ti wa la yu'ta, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi
dan bukan datang. Maksudnya adalah kalau ingin belajar maka datanglah kepada guru tersebut seperti itu. Akhirnya Harun ar-Rasyid khalifah pun datang ke rumah Imam Malik. Kemudian datang mengetok-ngetok pintu, kemudian dibuka oleh pembantu beliau dan beliau mengabarkan kepada Imam Malik bahwasanya Harun ar-Rasyid atau khalifah sudah berada di depan pintu. Kemudian Imam Malik mengatakan, iya tunggu sebentar, suruh dia tunggu sebentar. Beliau pun agak lama bersiap-siap di dalam, baru membukakan pintu kepada Harun ar-Rasyid. Kemudian Harun ar-Rasyid pun agak marah, gitu ya. Kami meminta kamu datang ke istana, ke gedung pemerintahan untuk mengajarkan, kamu tolak. Sekarang kami datang ke rumah kamu, kamu membiarkan kami berlama-lama di depan rumahmu, tidak membukakan pintu seperti itu. Maksudnya itu lama menelantarkan kami di luar seperti itu. Kemudian apa jawaban Imam Malik? Mengatakan, aku tahu bahwasanya kamu datang ke sini adalah untuk untuk ilmu, untuk belajar ilmu. Oleh karena itu, aku pun tadi bersiap-siap dahulu. Aku mandi, karena memakai wangi-wangian, memakai pakaian terbaikku. Karena inilah salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi beliau sebagai seorang guru sebelum mengajarkan, beliau mandi dulu, kemudian memakai parfum dulu, memakai pakaian-pakaian terbaiknya. Dan juga inilah yang sering diperlihatkan oleh guru-guru kita saat memberikan ceramah, memberikan khutbah atau memberikan materi, memakai pakaian-pakaian terbaik beliau. Ya, itu adalah salah satu adab muta'alim dan juga seorang alim. Kemudian orang ini, kita lanjut lagi. Kemudian orang ini pun berkata, ya orang yang datang ini, orang-orang asing ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong beritahu aku, ya kasih tahu aku tentang apa itu Islam. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu bersyahadat, ya antasyhada bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah SAW. Ya, dalam bahasa Arab yashhada ini bisa masyhurnya adalah, atau kalimat asli katanya maknanya adalah melihat dengan mata, ya, melihat dengan mata. Tetapi konteks dalam hadis ini bukan maksudnya adalah kamu melihat Allah. Jadi bukan berarti bahwasanya Islam itu kamu harus melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Maksud di sini adalah kamu, maka para ulama mengatakan maksud tasyahada di sini adalah at-tasdiq, yakni mengakui, mengimani dan percaya. Kalian mengakui, mengimani bahwasanya tidak ada Tuhan daripada Allah selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, ini adalah satu paket. Tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa dipisah hanya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu saja tidak. Atau dia hanya bersaksi tidak ada Muhammad, tidak ada beliau, atau orang hanya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tidak. Ini adalah satu paket. Kalau orang hanya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia belum masuk ke dalam agama Islam. Dia harus disempurnakan dengan paket yang kedua, yakni bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau hanya mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka orang-orang Yahudi pun, orang-orang Nasrani pun percaya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy pun percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu adalah Tuhan bagi mereka. Ya, orang-orang Yahudi seperti itu. Tahu bahwasanya Allah adalah Tuhan. Tetapi kalau mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, orang-orang Yahudi tidak mau. Orang-orang Yahudi tidak mau mengakui Muhammad adalah utusan Allah karena Muhammad tidak berasal dari Bani Israel. Seperti itu. Jadi ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga hikmah daripada dua kalimat syahadat ini bahwasanya ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali itu dilandasi karena keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya dimaksudkan untuk Allah dan juga sesuai dengan tuntunan ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah syarat diterimanya suatu amal. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul. Walaupun kita ikhlas beribadah kepada Allah, tetapi itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu akan tertolak, tidak akan diterima. Ada orang yang sholat maghrib disuruh oleh Rasulullah 3, dia sholat 4. Ada orang yang sholat subuh disuruh Rasulullah 2, dia sholatnya 5. Maka itu tidak akan diterima. Atau orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, tetapi tidak ikhlas kepada Allah, maka ini juga tidak diterima. Ya, juga tidak diterima. Walaupun misalnya ada seorang yang sholat 4 rakaat,
sholat Isya dengan begitu khusyuk karena ada orang yang melihat dia, riya karena orang, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan saat kita ingin beribadah, luruskan niat, kemudian pastikan bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu adalah itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak ada agama, tidak ada tuntunan syariat selain yang benar selain yang diturunkan oleh diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari pernah Umar bin Khattab itu ya ikhwan wa akhwat datang, beliau membawa Taurat ya. Beliau membawa lembaran-lembaran Taurat. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, wahai Umar, apa yang berada di tanganmu? Ini dengan muka marah ini Rasulullah. Kemudian ini Taurat ya Rasulullah, kemudian diambil oleh Rasulullah, kemudian disobek-sobek dan dicampakkan. Kemudian kenapa wahai Rasulullah, kata Umar, dengan nada yang marah mengatakan, laukana Musa hayyan, kata Rasulullah. Kalaulah Nabi Musa itu masih hidup, layat tabi'ani, dia pasti akan mengikuti syariatku. Maka kamu tidak perlu lagi membaca Taurat ini. Tidak perlu lagi membaca Taurat ini. Maka ikuti saja anjuranku, ikuti saja syariat-syariatku, ikuti saja tuntunan-tuntunanku. Itulah agama yang terbenar. Inna dina indallahi Islam. Karena agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Maka jangan sampai kita terpengaruhi oleh pengaruh-pengaruh orang-orang itu ya, orang-orang liberal atau orang-orang yang menjunjung tinggi pluralisme, mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, hanya jalannya saja berbeda. Ini tidak bisa diterima ini. Agama tidak ada yang sama. Yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam saja. Ini pernyataan-pernyataan yang sangat menyeleneh itu ya. Bahkan kalau dikatakan oleh seorang yang mengaku muslim, ini bisa menyebabkan dia keluar daripada agama Allah. Yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Anda siapa? Al-Quran mengatakan agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam saja. Apakah Anda ingin melawan Al-Quran, ingin melawan kitabullah? Ya, jangan menjadi Tuhan ya, jangan menjadi Tuhan di dunia ini. Ini orang-orang yang berpikiran seperti ini ya, pluralisme mengatakan semua agama ini sama saja. Jadi ya kita harus toleransi satu sama lain, jangan menganggap agama paling benar. Ini bahaya nih. Kita harus menganggap agama kita paling benar emang. Tetapi tidak bisa memaksakan orang masuk ke dalam agama Islam. Oke, tetapi mengatakan bahwasannya jangan menganggap diri paling benar, ini salah. Kita harus yakin bahwasannya agama kita ini paling benar. Ya, jangan sampai tasykik, kita ragu dengan akidah kita, ragu dengan agama kita. Ya, bisa dipahami ya. Tapi berikutnya Rasulullah mengatakan wa tuqimas shalah. Dan setelah engkau bersyahadat, engkau melaksanakan salat ya. Melaksanakan salat. Ini adalah imaduddin, tiang agama, pokok daripada suatu agama Islam. Al-farqu bainana wa bainan nas as-shalah ya. Perbedaan antara kami orang-orang muslim ya kata Rasulullah dan orang-orang biasa saja adalah as-salat. Jadi kalau ada orang mengaku bahwasanya dia seorang muslim tetapi tidak mau salat, maka ini tidak bisa dinyatakan keislamannya sah. Maupun dia sudah bersyahadat tetapi akan mendapatkan dosa-dosa yang sangat besar. Di mazhab Imam Hambali sendiri pun ulama-ulama di Saudi mengatakan bahwasanya orang-orang yang senang meninggalkan sholat sengaja ini bahkan dihukumi sudah keluar daripada agamanya. Ya, yang sudah banyak bolong-bolong, yang malas-malasan ini banyak yang sudah menghukumi kafir ya, walaupun kita tidak bisa langsung menghukumi orang kafir, tapi ini sifat seperti ini sudah bisa menghukumi orang kafir. Kenapa? Karena perbedaan antara seorang muslim dengan seorang yang lain, orang-orang kafir adalah sholat. Karena orang-orang kafir tidak mungkin sholat. Kalau misalnya membayar zakat, memberikan uang, orang-orang kafir, orang-orang muslim pun ada yang berbagi. Ada yang memberikan duit, ada yang berbagi kepada orang-orang miskin. Orang muslim, orang-orang kafir sama saja. Ataupun puasa. Orang-orang kafir ada juga yang berpuasa. Kita juga berpuasa. Ya, ataupun haji ke bait ataupun mengerjakan haji. Orang-orang kafir Quraisy dulu pun juga ada yang mengerjakan haji walaupun hajinya berbeda. Ya, ke Baitullah juga. Ka'bah dari dulu banyak juga orang yang haji. Nah, ini semuanya ada dilakukan oleh kaum muslimin dan juga oleh orang-orang kafir, tetapi khusus sholat, maka ini tidak ada yang dilakukan oleh orang lain kecuali orang-orang muslim saja. Maka inilah para ulama mengatakan perbedaan kita, orang-orang muslim dengan orang-orang kafir adalah as-sholah, adalah sholat. Maka kalau seorang sudah meninggalkan sholatnya, maka dia sudah meruntuhkan agamanya sendiri. Dan sholat adalah salah satu syariat yang tidak diturunkan oleh Allah melewati Jibril ataupun daripada wahyu. Berbeda dengan zakat, dengan Ramadan, dengan puasa, ataupun dengan haji. Syariat-syariatan ini diturunkan melalui Jibril. Ya, diturunkan oleh Jibril, dipesankan kepada Rasulullah SAW. Tetapi khusus untuk sholat, ini langsung Rasulullah SAW yang dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla.
ya langsung dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla ke Arsy ya pada saat Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Kalau misalnya ada suatu wali kota kemudian memberikan suatu perintah kepada bawah-bawahannya, biasanya dia hanya pakai surat-surat saja kan. Tetapi kalau sudah dipanggil misalnya kepala dinas ini langsung menghadap ke kantor wali kota, berarti itu adalah perkara yang sangat penting. Seperti itu juga lah sholat ini. Langsung Allah mendatangkan Nabi Muhammad untuk menghadapnya, tidak diturunkan melalui Nabi Jibril. Kenapa? Karena sangat besarnya urgensi sholat tersebut. Bahkan sholat ini tidak akan pernah la yasqutu abadan, tidak akan pernah gugur kewajiban sholat selama kita masih berakal dan memiliki nyawa. Tidak bisa berdiri maka duduk. Tidak bisa duduk maka berbaring. Tidak bisa berbaring maka dengan isyarat. Tidak bisa isyarat maka dengan kedipan mata. Tidak bisa dengan kedipan mata maka itu akan disolatkan. Jadi tidak ada kompromi tentang masalah sholat. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, maka tidak boleh sholat ditinggalkan sama sekali. Oke? Baik. Kemudian berikutnya waktu tiaz zakah. Kemudian Islam itu kamu mau memberikan zakat, ya, memberikan zakat selama 1 tahun. Kalau sudah masuk nisab, sudah lewat nisabnya, kemudian engkau tunaikan zakat tersebut untuk orang-orang miskin. Kemudian watasuma Ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, berpuasa bulan Ramadan. Kemudian watahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau sanggup. Ya. Kita lihat di sini khusus untuk haji dikhususkan dengan kata-kata jika kalian sanggup, ya, jika kamu sanggup. Tetapi untuk sholat, zakat, Ramadan tidak ada Rasulullah mengatakan ini istata'ta ilaihi sabila. Kenapa? Karena khusus untuk haji ini memiliki pengorbanan yang besar, memiliki modal yang besar. Baik modal harta, yang pertama adalah modal harta, yang kedua adalah modal kekuatan. Jadi kalaulah seseorang itu memiliki harta tetapi tidak memiliki kekuatan, maka dia tidak wajib haji. Maksudnya dia hajinya bisa digantikan oleh orang lain. Kalau misalnya dia kuat badannya, masih muda, tetapi dia tidak punya harta, maka dia masih belum wajib haji. Karena untuk haji ini khusus akan banyak modal yang diperlukan, modal harta dan juga modal kekuatan. Makanya oleh karena itu ini juga salah satu hikmahnya kita disuruh oleh kaum muslimin untuk menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit untuk bisa menyempurnakan rukun Islam ini. Karena kalau tanpa duit tidak mungkin kita bisa melaksanakan haji, ya. Belum tiket pesawat, akomodasi, hotel segala macam, bisa puluhan juta habis untuk haji. Makanya jadilah kita orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya untuk agama kita, untuk akhirat kita, ya. Karena menjadi orang kaya bukanlah suatu aib, bukanlah suatu yang dilarang dalam agama kita, tidak. Ini suatu yang salah. Jadi banyak orang-orang mengatakan bahwasanya seorang dai itu, ya, atau seorang ustadz itu haruslah tawadu, haruslah zuhud, pergi kajian dengan motor-motor yang butut gitu kan. Kemudian rumahnya harus sederhana, kemudian tidak memiliki pakaian-pakaian yang bagus, kemudian tidak memakai jam-jam yang mahal. Ini salah ini. Tidak ada larangan bagi seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama untuk menjadi kaya gitu, ya, memakai pakaian bagus, memakai kendaraan-kendaraan yang bagus. Tidak ada sama sekali larangan dalam agama Islam ini, selagi itu dari hasil usaha dia, selagi itu adalah hasil halal yang dia lakukan, selagi itu tidak berlebih-lebihan, bukan untuk pamer-pamer. Apalagi memang kendaraan-kendaraan yang mungkin bagus itu dipakai untuk dakwah, maka ini tidak ada sama sekali. Maka ini persepsi di tengah masyarakat yang harus kita hilangkan, bahwasanya seorang dai itu haruslah dalam keadaan yang zuhud, sederhana, atau bisa dibilang seorang dai itu harus miskin misalnya gitu, ya, harus tidak peduli dengan dunia. Ini persepsi yang perlu diperbaiki di tengah masyarakat kita. Nah, kemudian setelah menjelaskan tentang rukun Islam, kemudian berkatalah orang tersebut, qala shadaqta, ya, orang asing tersebut mengatakan engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun terheran, ya, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan, seperti itu. Karena seseorang kalau dia bertanya, maka itu ya dulu ala jahlihi, itu memperlihatkan bahwasannya dia tidak tahu tentang jawaban tersebut. Tetapi ada orang yang bertanya, dia tahu dan dia pun membenarkan. Seperti seakan-akan antum bertanya kepada dosen, kemudian antum bilang, betul Pak dosen. Nah, itu kan aneh kan? Antum ngapain tanya ke dosen kalau antum tahu? Ya, pasti orang yang heran kenapa orang yang bertanya
tetapi dia membenarkan seakan-akan dia tahu tentang jawaban tersebut. Ini orang ini masih belum diketahui ini siapa. Kemudian dia bertanya lagi nih, qala fakhbirni 'anil iman. Sekarang Tuhan beritahu aku tentang apa itu iman. Ya, tentang iman, antu'mina billah. Iman itu kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya, dan kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu juga beriman kepada takdir. Ya, takdir. Khairihi wa syarrihi. Baik takdir semua takdir ya, takdir baik maupun takdir buruk. Ya, takdir baik maupun takdir buruk. Jadi yang pertama adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikat, bahwasanya Allah memiliki malaikat, ya, malaikat pencabut nyawa, malaikat pencatat amal kebaikan, malaikat azab kubur, malaikat penjaga pintu neraka, dan seluruh malaikat-malaikat Allah, yang mana kita harus mengimani mereka. Dan juga mengimani tentang kutubihi, tentang kitab-kitab yang Allah turunkan, kemudian kepada rasulihi, dan juga rasul-rasul Allah, ya, banyak yang diutus oleh banyak yang diutus oleh Allah sebagai rasul, ya. Rasul pertama yang ada di muka bumi ini, ya, adalah Nabi Nuh, maksudnya Nabi Nuh, ya, rasul, ya, bukan nabi. Karena rasul ini dia menyampaikan risalah baru untuk kaumnya, karena seluruh umat manusia itu semuanya berada dalam agama yang satu, ya, agama yang satu, agama Islam, tetapi mulai menyeleneng di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mulai ada inhiraf, mulai ada penyelewengan, maka dikirimlah rasul yang pertama adalah Nabi Nuh untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Kemudian ditutup juga dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ini hadisnya ini dalam hadis yang tentang syafaat pada di kiamat itu, semua orang nanti akan mencari Nabi Nuh pertama kali, mengatakan engkau adalah nabi pertama, Allah memuliakanmu dengan memanjangkan umurmu, mintakanlah kami syafaat, ya. Jadi Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat sampai seluruh nabi kecuali yang tidak Nabi Muhammad SAW. Kemudian wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, bahwasanya seluruh kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi, karena banyak orang-orang yang tidak mengimani hari akhir, ya. Orang-orang kafir tidak akan pernah mengimani dengan hari akhir. Mereka mengatakan bahwasanya dunia ini hanya sekali, jadi hiduplah sebisa mungkin, seenak-enak mungkin di dunia ini, karena hidup hanya sekali. Ini tidak benar, ya. Yaumul akhir, semua apa yang kita lakukan, baik kecil buruknya, akan kita lihat nanti akibat dan manfaatnya pada hari kiamat kelak. Kemudian waktu minabil qadri khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Banyak orang sekarang, orang-orang kaum muslimin hanya beriman kepada takdir baiknya saja, ya, khairihi saja, hanya dengan baik-baiknya saja. Tetapi kalau untuk takdir buruk mereka tidak mengimani. Tanda mereka tidak mengimani takdir yang buruk adalah mereka tidak menerima dan kecewa jikalau takdir itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Banyak orang-orang yang mengaku beriman, mengaku beragama Islam, kalaulah takdir Allah itu tidak sesuai dengan harapan yang dilakukan, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, akhirnya banyak di antara mereka yang kecewa, marah, kemudian mengatakan bahwasanya Allah tidak sayang kepada dia, mengatakan Allah itu tidak adil. Ya, ini perkataan-perkataan yang sangat berbahaya, ya. Karena mereka hanya ingin mendapatkan takdir yang sesuai dengan keinginan mereka saja. Tidak bisa, ya. Maka takdir bil qadri khairihi wa syarrihi, dengan takdir baik maupun buruknya. Tetapi perlu kita pahami, ikhwan wa akhwat, bahwasanya sebenarnya takdir tidak ada yang baik dan maksudnya tidak ada yang buruk, ya. Semua takdir itu baik. Maksud di sini adalah baik menurut mata kalian dan buruk menurut pandangan kalian. Karena hakikatnya dalam ilmu Allah seluruh takdir itu baik. Hanya karena kita saja yang tidak tahu. Kita saja yang tidak tahu. Banyak takdir-takdir yang awalnya kita tidak senangi, kemudian setelah beberapa saat setelah itu kita tahu bahwasanya itu adalah terbaik bagi kita. Banyak yang sesuatu yang kita sukai, kemudian setelah itu kita ketahui bahwasanya itu tidak baik bagi kita. Banyak, ya, seperti itu. Kita lihat bahwasanya dalam misalnya contoh kecilnya saja, pada ada kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya itu, ya. Kita lihat beberapa penumpang yang mana orang-orang ini ketinggalan pesawat karena kemacetan yang mereka hadapi. Ini takdir itu. Macet itu adalah takdir. Kemudian saat macet itu terjadi, itu bagi mereka adalah syar. Itu adalah buruk. Mereka tidak mau macet. Mereka maunya naik pesawat. Jadi
saat mereka mendapatkan kemacetan itu pasti mereka tidak suka dengan macet tersebut. Kemudian menyesali kenapa ada macet tersebut gitu, sehingga mereka ketinggalan pesawat. Nah, dalam pandangan mereka saat itu adalah macet ini adalah takdir yang buruk. Tetapi setelah pesawat itu terbang beberapa saat, datang kabar bahwasannya pesawat itu jatuh. Apa yang terjadi? Mereka terduduk, langsung terdiam. Kemudian tiba-tiba kemacetan yang tadi mereka benci, kemacetan yang tadi mereka sumpah serapahi, takdir yang tadi tidak mereka sukai karena macet tinggal pesawat, menjadi apa? Menjadi suatu ketentuan takdir yang sangat mereka syukuri, saat mereka senang dengan takdir tersebut. Kenapa? Karena mereka diselamatkan daripada maut seperti itu. Nah, jadi ilmu manusia itu sangat-sangat kecil, ilmu Allah sangat luas. Jadi jangan pernah kita sekali-sekali membandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah. Ya, Allah itu tuh ya'lamu ma fil barri wal bahr, tahu tentang apa yang berada di bumi, di lautan dan berada di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak adalah satupun daun yang terjatuh dari pepohonannya kecuali Allah tahu. Maka ilmu Allah itu sangat luas, ilmu kita sangat sedikit. Apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, yakinlah bahwasanya takdir itu adalah yang terbaik bagi kita. Jangan kita menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Jangan kita gampang menjudge, mengatakan Allah itu tidak adil, Allah tidak sayang pada kita. Ini adalah tanda orang-orang yang tidak beriman atau cacat keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata orang tersebut mengatakan, qala sodaqta, engkau benar. Kemudian berkata lagi orang tersebut, ya, masih membenarkan ya, jadi masih aneh nih. Kemudian dia bertanya lagi, pertama bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, ya derajat yang kedua ya tentang iman, kemudian bertanya tentang akhbirni anil ihsan, tolong beritahu aku apa itu ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaulah engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah itu melihatmu. Ya, banyak kita lihat kalau misalnya di suatu tempat kerja, kalau ada suatu CCTV dilihat oleh direktur dan oleh pimpinan, maka pekerja-pekerja tersebut akan rajin bekerja ya. Akan rajin bekerjanya. Tidak ada malas-malasan. Kenapa? Karena mereka diawasi oleh direktur, diawasi oleh pimpinan mereka. Takut ketahuan kalau mereka lagi main-main. Atau misalnya kita lihat pekerja-pekerja bangunan kalau datang mandor mereka langsung kerja rajin-rajin. Mereka langsung bekerja ya, tidak bermalas-malasan. Kenapa? Karena ada mandornya. Karena mereka dilihat oleh mandor. Jikalau kita diawasi oleh makhluk, ya karena hanya kedudukan mereka yang sedikit lebih tinggi daripada kita, kemudian kita menjadi rajin, kita menjadi bersemangat melaksanakan kewajiban kita, maka apa kabarnya kalau yang melihat kita itu adalah Allah Azza wa Jalla, ya Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Agung. Maka inilah salah satu ini adalah tingkat tertinggi seorang muslim, bahwasannya dia mencapai derajat ihsan. Dia yakin bahwasannya apapun yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun di tengah kesendirian pun dia takut untuk melakukan kemaksiatan. Walaupun tidak terlihat oleh manusia, tetapi dia terlihat oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga saat dia mengerjakan suatu ibadah. Ya, dia mengerjakan ibadah bukan karena untuk dilihat orang. Saat dia beribadah, dia yakin bahwasanya ibadah dia ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menjadi khusyuk dalam beribadah. Jadi orang-orang yang ihsan ini dia akan mendapatkan dua sedikitnya manfaat. Yang pertama, dia khusyuk dalam beribadah karena setiap dia beribadah dia yakin bahwasanya dia dilihat oleh Allah. Kemudian dia malu kepada Allah kalaulah salatnya itu tidak khusyuk. Dan juga yang kedua, dia bisa menjadi mani'un li ma'siyah, menjadi mendapatkan rasa untuk menahan diri dia untuk berbuat maksiat. Ya, tertahan diri dia dalam bermaksiat. Kenapa? Karena dia diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga membuat dia malu, takut untuk berbuat maksiat. Ya, ini tentang ihsan ya. Jadi ini derajat tertinggi daripada suatu dalam agama, yakni ihsan. Kita merasa diri kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan. Kalaulah kita takut kepada manusia hanya karena mungkin takut dipotong gaji ataupun segala macam kerugian duniawi, maka sudah sepatutnya kita lebih takut lagi kepada penglihatan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya orang tersebut bertanya lagi, "Fakhbirni anis sa'ah." Tolong beritahu aku tentang sa'ah. Ya, sa'ah di sini maksudnya adalah hari kiamat. Maksudnya tolong kapan terjadinya hari kiamat itu. Kemudian Rasulullah SAW pun tidak menjawab.
Beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah aku ya yang ditanya ini lebih tahu daripada engkau yang bertanya gitu. Ini sahabat jadi bingung. Ini siapa nih orang ini? Kok bisa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia tidak lebih tahu daripada orang tersebut? Ya, Rasulullah pun ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak tahu. Ya, tapi apa kabar yang sekarang banyak kita lihat para dai yang mengaku memang beriman kepada hari akhir, tetapi melewati batas sampai menentukan bahwasanya hari kiamat ini akan terjadi hari ini tanggal sekian bulan sekian, tanda-tandanya ini, maka nanti pada hari ini akan terjadi, maka umur manusia hanya akan sekitar beberapa tahun lagi. Ini sudah takalluf ya, ini sudah membebani diri kita, membebani kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang dai adalah mengingatkan tentang hari kiamat, kemudian tentang tanda-tandanya. Untuk apa? Untuk kemudian mempersiapkan bekal kita nanti untuk menghadapi hari kiamat. Itu yang diringkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling dekat daripada hari kiamat kepada kita adalah kematian, bukan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu masih bilang untuk kita masih sekarang ini masih jauh. Ya, walaupun tanda-tandanya memang sudah ada, tetapi karena daripada seluruh rentetan kubro itu tuh banyak jaraknya sangat lama seperti itu. Maka kita masih hidup sekarang ini yang paling dekat antara kita adalah maut. Bukanlah kita capek-capek menghitung-hitung berapa hari sisa umat manusia ini, kemudian sampai menentukan hari ataupun menentukan berapa tahun akan terjadinya hari kiamat. Ini sudah sangat-sangat melewati batas. Dai-dai seperti tersebut yang sudah berani menentukan hari terjadinya hari kiamat ini sangat melewati batas. Rasulullah pun dalam hadis lain pernah ada seorang Arabi ya, seorang Arab Badui datang pada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian Arab Badui ini pun bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kata dia. Kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW tidak menjawab, hanya mengatakan, ma'adatta laha, apa yang engkau persiapkan untuk hari itu. Ya, jadi beliau mengatakan ada sesuatu yang lebih penting daripada kamu cari tahu tentang hari kiamat ataupun kapan terjadi hari kiamat. Apa itu? Ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Kemudian apa kata Arabi ini? Ma'adatu syai'an illa annani uhibbullah wa uhibbur rasul. Tidak ada yang aku persiapkan sama sekali kecuali aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu nanti pada hari kiamat akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Nah, itu adalah yang lebih penting daripada kita menceritakan tentang hari kiamat adalah mempersiapkan diri, bekal bagi kita untuk menghadapi kematian dan juga hari kiamat. Itu yang lebih penting. Kemudian beliau mengatakan fakhbirni an amaratiha. Oke, kalau begitu coba beritahu aku tentang tanda-tandanya ya. Amarat adalah tanda-tandanya. Kemudian Rasul mengatakan antalidal amatu rabbataha. Tanda-tandanya adalah banyaknya perempuan-perempuan ya, ibu-ibu yang melahirkan tuannya sendiri. Nah, di sini ada banyak tafsiran, maksudnya seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya sendiri ini banyak tafsiran. Ada dua yang mengatakan bahwasannya nanti kekuasaan Islam itu akan meluas dan kemudian akan banyak budak-budak perempuan yang ditawan, kemudian digauli oleh tuannya, oleh laki-laki, kemudian lahirlah anaknya. Karena kalau misalnya ada lahir anak dari hasil hubungan seorang budak perempuan dengan tuannya, maka anaknya akan menjadi itu ya hur, merdeka, tidak menjadi budak karena dia mengikuti kepada bapaknya seperti itu. Adapun pendapat yang kedua, karena banyak seorang anak yang menjadikan ibunya seperti budak ya, atau menjadi seperti pembantu. Ini yang uququl walidain. Banyaknya kedurhakaan anak kepada ibunya, seakan-akan ibunya adalah budaknya lagi. Nah, ini banyak yang dikuatkan oleh para ulama tentang hadis ini. Maksudnya adalah ada yang mengatakan banyaknya budak yang melahirkan anaknya, ataupun banyaknya uququl walidain ya, kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Banyak kita sekarang anak-anak ini sudah tidak ada lagi adabnya dengan orang tuanya. Ya, anak-anak yang bunuh ibunya, na'udzubillah min dzalik, kemudian anak-anak yang menendang ibunya lagi sholat karena tidak dapat motor yang dia inginkan, dan inilah tanda-tanda dia orang anak-anak yang tidak memiliki paham agama sama sekali. Kemudian wa antarul hufatal uratal ala ri'a asya'i tatawaluna fi bunyan. Kemudian kau melihat
ya engkau melihat hufat. Hufat ini adalah orang-orang yang tidak memiliki alas kaki. Urata, orang-orang yang apa namanya ari ya, ari itu telanjang ya. Ari itu telanjang, tidak memiliki alas kaki, kemudian bertelanjang. Kemudian alata ini miskin ya, orang-orang miskin. Ria asyair, mereka adalah penggembala-penggembala domba ya, penggembala-penggembala domba. Ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maka sebagai apa namanya penafsiran daripada ini banyak mengatakan bahwasannya ini adalah negara-negara Teluk, negara-negara Arab, negara-negara di Timur Tengah. Dulunya mereka adalah penggembala kambing, orang-orang yang miskin, tidak memiliki sendal, kemudian memiliki baju seadanya. Kemudian tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya, menjadi negara-negara kaya, menjadi negara-negara adikdaya. Ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini adalah yang fenomena yang kita lihat. Burj Khalifah lah, seperti yang berada di Dubai, yang sangat-sangat tinggi itu. Karena dulu kita tahu Dubai dulu adalah padang pasir, mereka adalah rakyat miskin dulunya, kemudian sekarang menjadi orang yang kaya. Dan juga kita lihat misalnya di Mekah ya, di Arab Saudi, dulu bangunan yang paling tinggi di sana adalah Jabal Qais ya. Jabal Qais ini adalah gunung yang paling tinggi di sana. Kemudian kalah tingginya dengan sekarang Tower Zamzam ya. Tower Zamzam, jam gadang di sana, jam gadang di Masjidil Haram, mana itu menjadi bangunan paling tinggi di Mekah pada itu. Sangat terlihat jelas di jarak yang sangat jauh. Nah, ini adalah satu tanda dari kiamat. Orang-orang Arab dulu yang miskin, penggembala kambing, kemudian tiba-tiba menjadi negara yang kaya, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian lanjutan hadisnya, "Tsumman talaqa falabithtu maliyan." Kemudian orang asing itu pun pergi, falabithtu maliyan. Kemudian aku pun duduk lagi bersama Rasulullah SAW beberapa saat. Kemudian tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya tersebut? Kemudian aku mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, ini salah satu adab Umar ya, mengatakan Allah dan Rasulnya tahu lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Nah, jadi beberapa manfaat daripada hadis yang bisa kita dapatkan di sini adalah salah satu bentuk untuk berbagi ilmu itu tuh bukan hanya kita menyampaikan materi ya, bisa menyampaikan dengan tanya jawab, sesi tanya jawab seperti ini. Jadi karena kalau dengan sesi tanya jawab biasanya lebih teringat oleh peserta seperti itu. Dan juga kita bisa saja menanyakan suatu pertanyaan yang sebenarnya kita sudah tahu, tetapi kita ingin orang-orang selain kita juga tahu tentang hal itu. Ya, misalnya kita adalah seorang istri, kemudian tahu tentang bagaimana wajibnya sholat berjamaah di masjid, tapi suaminya masih tidak mau sholat berjamaah di masjid. Kemudian saat datang adanya halaqah pengajian, istrinya pun bertanya tentang kepada ustaznya apa hukum orang yang seorang laki-laki sholat jamaah di masjid. Karena sebenarnya bukan untuk dia, bukan untuk ibu tersebut, tetapi untuk suaminya, untuk orang lain, untuk suaminya agar paham tentang hukum tersebut. Sama seperti Jibril ini. Jibril bertanya tentang iman, tentang Islam, iman, ihsan, dan juga hari kiamat, bukan untuk Jibril. Jibril sudah tahu, tetapi beliau menanyakan itu agar para sahabat tahu tentang agama mereka. Bentuk pengajaran Jibril kepada mereka. Jadi Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW agar para sahabat tahu, bukan untuk Jibril tersebut. Ya, itu salah satu hikmahnya. Kemudian hikmahnya adalah malaikat itu tuh bisa berubah bentuk menjadi manusia. Ini adalah memang syariat ya. Ini memang bisa ya. Dan salah satu dalilnya adalah ini. Jibril yang berubah bentuk, berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang sangat muda, yang sangat gagah seperti itu, dengan bajunya yang sangat bersih. Kemudian mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya, karena sudah panjang waktu yang kita gunakan untuk menjelaskan di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan. Ana tutup. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, syukran jazakallah khairan Pak Ustadz yang telah menjelaskan terkait materi kita pada sore hari ini, yaitu kurma kuliah rohani mahasiswa dengan tema hadis kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, terkait
dipersilakan kepada seluruh partisipan yang hadir pada hari ini yang ingin bertanya terkait tema kita pada hari ini, itu dipersilakan. Pertanyaannya bisa disampaikan dengan dua cara. Itu yang pertama bisa langsung disampaikan melalui on mic atau bisa juga disampaikan melalui room chat yang tersedia. Silakan jika ada pertanyaan. Dipersilakan sekali lagi jika ada dari partisipan yang ingin bertanya terkait apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz tadi terkait hadis arba'in yang kedua, itu Islam, iman, ihsan. Tadi juga ada dijelaskan terkait keutamaan dari Umar bin Khattab, ada juga dijelaskan terkait adab menuntut ilmu, terkait sholat, terkait zakat, terkait berpuasa di bulan Ramadan, berhaji, takbir, dan juga mempersiapkan diri dan datangnya hari kiamat. Dan juga hal-hal lain tadi yang tidak sempat saya catat. Ya, dipersilakan kepada seluruh partisipan jika ada pertanyaan. Izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friyadi. Yang saya tanyakan, Ustaz, itu masalah tentang masalah tentang ihsan tadi, Ustaz. Jadi kan kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya terkadang lupa gitu, Ustaz. Terkadang tiba-tiba terbuat maksiat nggak sengaja, terkadang kan. Terkadang sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan maksiat, jadi lupa gitu. Jadi bagaimana solusinya, Ustaz? Yang terkadang kita ini lupa terhadap apa yang kita lakukan, dan terkadang kita seakan-akan maksiat itu tidak peduli apa namanya, gitulah, hari ini tobat dan besoknya lagi berbuat maksiat. Itu bagaimana solusi? Apa solusinya biar nggak kayak gitu? Syukran, mohon penjelasan. Oke. Ya, silakan Ustadz langsung dijawab. Jawab ya pertanyaannya tentang bagaimana ya cara untuk menghindari diri kita untuk melakukan maksiat yang berulang-ulang ya, maksiat berulang-ulang tersebut. Jadi salah satu caranya agar kita tidak jatuh terus kepada maksiat yang sama ya. Yang pertama adalah jangan memposisikan kita di posisi yang rentan untuk berbuat maksiat. Salah satunya adalah jangan kita sering bersendiri-sendiri ya. Karena kalau dalam keadaan kita sendiri itu rentan untuk berbuat maksiat, rentan untuk kita lalai dalam beribadah. Kalau misalnya kita rasakan kalau kita sendiri di rumah, sering tuh saja rasanya kita kayak malas sholat ke masjid, kayaknya lebih senang di rumah saja gitu kan, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mengajak seperti itu. Ataupun saat kita sendiri di rumah, sendiri di kamar, maka banyak bisikan-bisikan syaitan untuk mengajak kepada kita lakukan ini, nggak ada yang melihatmu, nggak ada yang melihatmu. Maka salah satu kunci yang pertama, yang paling pertama kali, jangan pernah memposisikan kita sering-sering sendirian di kamar ataupun melamun-melamun sendiri di kamar, tidak ada kerjaan. Karena kalau kita tidak ada kerjaan dalam kebaikan, tidak disibukkan dengan kebaikan, maka sudah pasti kita akan disibukkan dengan keburukan. Itu sudah pasti itu. Maka salah satu kuncinya adalah jangan memposisikan kita untuk rentan bermaksiat, jauhi waktu-waktu untuk bisa bersendiri lama-lama di ruangan, kemudian cari aktivitas kebaikan sebanyak-banyak mungkin. Ya, sibukkan diri dengan sebanyak-banyak mungkin. Karena kalau kita sudah sibuk dengan kebaikan, maka kita akan lupa untuk berbuat keburukan. Itu sudah sunatullahnya ya. Kalau kita sehari-hari kita ini penuh jadwalnya untuk kebaikan, misalnya kita hari ini kita pergi ke majelis ini, ataupun hari ini kita pergi
mengajar di sini, ataupun kita hari ini pergi untuk membantu orang di sini seperti itu kan, maka kita akan lupa untuk berbuat maksiat. Tapi kalau kita diam-diam saja di rumah, tidak ada kerjaan, kemudian bingung mau ngapain, maka itu rentan untuk berbuat maksiat. Itu memang sudah sunatullahnya. Ya, ibadah nggak jalan, maksiat juga maksiat malah jalan seperti itu. Kemudian juga kita banyak bergaul dengan orang-orang soleh, ya, dengan orang-orang soleh, bergabung dengan komunitas mereka ataupun perkumpulan mereka, yang mana orang soleh ini yang akan banyak nanti menasihati kita saat kita salah, membenarkan kita membenarkan kita saat kita salah, meluruskan kita saat kita bengkok, kemudian mengingatkan kita di saat kita lupa. Karena kita untuk istiqomah itu susah untuk sendiri. Istiqomah itu perlu kawan, perlu sahabat, perlu orang-orang soleh di sekitar kita yang bisa mengokohkan kita untuk tidak berbuat maksiat dan terus taat dalam kebaikan. Karena kalau orang sendiri itu tuh dia tidak akan selamat daripada perbuatan keburukan. Jadi jangan sendiri, berbanyak juga orang-orang soleh di sekitar kita. Kemudian sibukkan diri dengan berbuat kebaikan. Mungkin itu sih yang bisa jawab. Satu lagi, kalau umpamanya nafsu kita itu meningkat, apa yang seharusnya kita lakukan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjebak ke dalam maksiat? Ya, yang pertama, nafsu itu tuh ataupun syahwat itu tuh bisa kita cegah atau bisa kita reda dengan sholat. Ya, karena dalam ayat Al-Quran itu dikatakan fakhalafa min ba'dihim khalafun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Ya, maka akan datang setelah mereka generasi para sahabat itu generasi yang adha'us shalah. Ya, di sini adalah adha'us shalah, melalaikan salat, menunda-nunda salat, meremeh-remehkan salat. Bukan tarkus salat ya, bukan meninggalkan salat, dia tetap salat, tetapi tidak ke masjid. Kemudian ditunda-tunda, sholatnya nanti-nanti, kemudian sholatnya tidak khusyuk, sholatnya main cepat-cepat saja, ingin cepat selesai. Maksudnya tidak ada asar dalam diri dia, tidak ada bekas dalam diri dia. Maka generasi-generasi seperti ini yang sering melalaikan sholat, wattaba'us syahwat. Efeknya adalah dia akan rentan untuk terus mengikuti syahwatnya. Ya, berarti kuncinya adalah sholat. Jadi sholatnya tepat waktu, ke masjid, khusyuk. Karena hal itu bisa mencegah kita tanhana 'anil fahsya wal munkar, karena sholat itu fungsinya untuk mencegah diri kita dari perbuatan fahisyah, perbuatan yang berkaitan dengan fahisyah itu berkaitan dengan itu ya kelamin bawah kita ya, dengan yang berada di bawah kita, mungkar dengan perbuatan tangan seperti itu. Maka sholatlah dengan sebenar-benar sholat. Ataupun saat kita sedang puncak-puncaknya kita ingin syahwat kita sedang naik, maka jangan kita sendirian di kamar lagi, keluar wudhu kemudian pergilah sholat sunat. Ya, jangan kita teruskan seperti itu, karena saat kita teruskan itu iman kita sedang down-downnya seperti itu. Maka wudhu kemudian istighfar pada Allah, kemudian pergilah sholat 2 rakaat, boleh sholat sunat mutlak, boleh sholat duha, boleh sholat tahiyatul masjid, boleh seperti itu. Kemudian laksanakanlah sholat agar bisa menghilangkan pikiran-pikiran buruk kita tersebut. Kemudian jangan kita mancing diri kita dengan misalnya kalau sekarang tentu ada HP atau segala macam yang banyak berseliweran gambar-gambar tidak baik seperti itu, maka kalaulah bisa hidup kita tanpa sosial media misalnya, ataupun sebisa mungkin yang tidak perlu bagi kita nonaktifkan, maka itu tentu baik bagi kita, karena seluruh dosa maksiat yang berada tentang kemaluan itu berawal dari mata. Itu berawal semua dari mata. Makanya dalam Al-Quran itu diperintahkan qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman, tundukkanlah pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Karena apa? Karena semua dosa-dosa yang berkaitan dengan kemaluan itu semuanya pasti berawal dari mata. Pasti semuanya berawal dari mata, bukan dari telinga, bukan dari mulut, bukan dari apa, pasti berawal dari mata. Ya, dari mata tersebut kemudian akan jatuh ke hati segala macam, kemudian nanti di ujungnya yang membenarkan atau yang membenarkan syahwat dia ataupun yang tidak adalah kemaluannya seperti itu. Apakah dia bisa menjaganya atau tidak? Maka yang pertama tentu yang paling penting, jagalah mata kita dan jagalah sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazakallah Ustaz jawabannya, sungguh memuaskan. Oke Ustadz, untuk yang selanjutnya ada pertanyaan di room chat itu dari
Mira Afrina. Assalamualaikum Ustadz, saya Mira, izin bertanya, bagaimana cara kita dalam meningkatkan iman kita yang sering kali naik turun? Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, Taib. Ini sebenarnya pertanyaan tadi tidak jauh beda ya dengan pertanyaan tadi dari Freddy tadi, tidak jauh berbeda pertanyaannya dan jawabannya pun juga tidak jauh berbeda. Tentunya yang pertama untuk meningkatkan keimanan itu tuh adalah dengan memperbanyak amal soleh. Karena iman yang kus wa yazid, iman itu naik dan turun. Yazid beribadah, bila ibadah dia naik dengan berbanyak ibadah, wa yang kus bil maksiyah, dan iman itu rentan turun karena maksiat. Jadi kalau kita sedang banyak maksiat, maka itu iman akan turun. Kuncinya adalah ganti dengan berbanyak ibadah. Kalau misalnya kita hari ini ada lakukan maksiat, ganti dengan banyak ibadah. Baca Qur'annya langsung di banyak 1 juz, baca Qur'annya langsung dijadikan 2 juz, kemudian berbanyak sholat sunnah untuk menutupi dosa-dosa kita tadi dan meningkatkan kembali kadar keimanan. Karena kalau kita sedang turun keimanan, maka jangan dipeturutkan turun keimanan itu, maka lawan dengan ibadah-ibadah yang lain, karena dia akan naik juga dengan ibadah. Kemudian juga itu tadi sama yang tadi Anda katakan, jangan kita senantiasa sering bersendiri di kamar atau di rumah dengan tidak ada pekerjaan atau menganggur misalnya, ataupun rebah-rebahan yang tidak berguna. Maka saat-saat seperti ini kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka sudah pasti seorang manusia itu akan disibukkan dengan keburukan. Itu sudah sunatullahnya. Tidak ada cerita orang yang tidak disibukkan dengan kebaikan dia akan baik-baik saja. Enggak, dia pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun malah membuat dia berdosa seperti itu. Kemudian cari orang-orang yang soleh, seperti Anda katakan tadi, orang-orang yang soleh, karena almar'u ala dini khalili, karena seseorang itu dia akan terlihat agamanya sama dengan agama teman-temannya, tidak jauh berbeda dengan agama-agama teman-temannya. Falyanzur ila man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa kita berteman, lihatlah dengan siapa kita ring-ring satu kita, orang-orang terdekat kita. Kalau orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang senang berbuat dosa, tidak suka sholat, tidak hadir ke kajian, hanya kerja nongkrong-nongkrong saja, mikir tentang dunia, perempuan dan syahwat segala macam, ya kita akan sama dengan mereka. Maka carilah lingkungan teman-teman orang-orang yang soleh, karena orang-orang soleh itu sangat bisa membantu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, berbanyak membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu hati kita akan tenang dan juga membuat diri kita menjadi lebih baik keimanan kita. Ya, Al-Quran, sholat, orang-orang soleh sekitar kita, jangan kita rentan untuk sendiri-sendiri di ruangan atau berkhayal-khayal bermenung-menung sendirian. Kemudian banyaklah mendengar juga tentang ceramah-ceramah ya, atau tentang tasyah dan rohani, karena wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah nasihat, berikanlah peringatan, karena nasihat-nasihat itu sangat berguna bagi orang-orang beriman. Mungkin hari ini kita lupa, kemudian kita dengarkan nasihat dari para masyayikh, dari para asatis, kita bisa mengingatkan diri kita kembali, meningkatkan imun ibadah kita, keimanan kita kembali. Karena kalau kita memberikan diri kita dengan maksiat-maksiat saja, maka itu akan jatuh kepada kemaksiatan yang lain, dan auzubillah min dzalik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa dijaga Allah dari iman yang turun, sangat turun ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz atas jawabannya. Ya, karena waktu 10 menit lagi itu di Padang mau azan. Untuk pertanyaan mungkin izin Ustadz, kalau pertanyaan dikirim lewat via WhatsApp saja nanti gimana Ustadz? Ya, sure, boleh, tafadhal. Ya, karena mengingat waktu juga, sebentar lagi mau azan asar. Baik, untuk agenda selanjutnya itu closing statement dari Ustadz. Pada Ustadz, silakan Ustadz. Closing statement ya, Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita tetap mempelajari tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang kedua, bagaimana Jibril datang mengajarkan agama kepada para sahabat, tentang bagaimana iman, bagaimana Islam itu. Janganlah kita menjadi orang yang beriman sekedarnya saja, jangan kita menjadi orang yang berislam sekedarnya saja, jangan kita fobia ya dengan agama kita, jangan kita merasa tidak pede dengan agama kita. Yakinlah bahwasanya agama kita yang paling benar, agama kita itu yang paling diridhai Allah,
jangan pernah termasukkan syubhat-syubhat dari orang-orang mengatakan bahwasanya agama itu sama, agama seluruh di muka bumi ini sama, mengatakan seakan-akan agama kita ini sama dengan agama-agama lain. Tidak. Maka tetaplah yakin dengan agamamu, istiqomah dengan agama kita, karena akhir zaman ini semakin banyak fitnah-fitnah ataupun syubhat-syubhat yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu perkuat keimanan, perkuat akidah, ya jangan pernah tergoyah pun akidah kita dengan ucapan-ucapan mereka. Kenapa? Karena nanti orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, orang-orang yang tidak takut pada makar Allah, orang-orang yang tidak takut dengan azab Allah, tidak takut dengan neraka Allah, nanti mereka akan dibikin oleh Allah takut pada hari kiamat, ya. Karena orang-orang yang tidak takut pada Allah pasti akan dibikin takut oleh Allah pada hari kiamat, dan orang-orang yang takut pada Allah di dunia maka akan diberikan surga dan kenikmatan di akhirat kelak. Oleh karena itu tingkatkan keistiqomahan kita, jangan kita gampang terbawa kepada arus duniawi, kepada tren-tren yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena kebaikan itu ibrohnya bukanlah di banyak orang yang melakukan. Kalaulah satu buah dosa itu tuh dilakukan oleh seluruh umat manusia, maka itu tetap sebuah dosa. Dan kalaulah suatu kebaikan itu hanya kita yang melakukan, maka itulah tetap suatu kebaikan. Dan kita minder dengan kebaikan walaupun itu hanya kita sendiri yang melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga keistiqomahan kita terlebih di akhir zaman ini. Kemudian mewafatkan kita semua dalam keadaan muslim, dalam keadaan muslimah, dan jangan sampai kita syirik ataupun menggadaikan akidah kita ini di akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan pada Ustadz sekali lagi. Baik, untuk yang bertanya tadi, Bang Muhammad Mahdi Helmi, nanti pertanyaan akan kami sampaikan ke Ustadz, nanti akan dikirimkan juga ke grup WhatsApp dari Kurma untuk jawabannya. Baik, untuk agenda yang selanjutnya itu penutup. Marilah kita tutup kajian Kurma kita pada siang menjelang sore hari ini dalam kapasitas Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Di sini saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.